Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bacakan satu hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, bab birrul walidain wa silaturahim. Yaitu hadis dari Zainab Ats-Tsaqafi, istri Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para wanita, wahai para wanita, bersedekahlah kalian meskipun dengan perhiasan kalian. Zainab lalu pulang menemui Ibnu Mas'ud, sang suami. Lalu beliau sampaikan kepada suaminya, wahai suamiku, kamu adalah orang yang ringan tangannya. Maksudnya adalah bahwa suaminya tidak punya apa-apa, suaminya miskin. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita untuk bersedekah. Oleh karena itu, tolong tanyakan kepada beliau, kepada Rasulullah, apakah boleh atau sah jika aku berikan sedekah itu kepada suami. Jika tidak boleh, maka akan aku berikan kepada orang lain. Ibnu Mas'ud menjawab, tidak, kamu saja yang bertanya kepada beliau. Maka Zainab berangkat. Ternyata ketika sampai di depan pintu rumah Rasulullah, di sana sudah ada seorang wanita Ansor yang tujuannya sama dengan tujuanku. Kata Zainab bahwa Rasul itu adalah orang yang sangat berwibawa. Orang akan segan pertama kali bertemu dengan beliau, penuh dengan kewibawaan. Maka yang keluar adalah Bilal. Bilal keluar dari rumah beliau dan menemuinya. Lalu kami katakan kepada Bilal, wahai Bilal, tolong sampaikan kepada Rasulullah bahwa di depan rumahmu ada dua wanita yang ingin bertanya. Apakah boleh wanita atau istri bersedekah kepada suami dan anak yatim yang ada dalam asuhannya? Dan ingat, jangan kamu beritahukan kepada beliau tentang kita, siapa kita. Lalu Bilal masuk dan menyampaikan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau bertanya kepada Bilal, siapa mereka itu berdua? Bilal pun bingung. Namun akhirnya Bilal memberitahukan, mereka berdua adalah seorang wanita Ansor dan Zainab. Lalu Rasul bertanya lagi, Zainab yang mana? Lalu Bilal menjawab, yaitu istri Abdullah ibnu Mas'ud. Jawab Bilal. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal, tolong sampaikan bahwa mereka mendapatkan dua pahala, yaitu pahala kekerabatan atau silaturahim dan pahala sedekah. Hadis muttafaqun alaih. Dari hadis ini kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran. Bisa kita dapatkan beberapa poin. Yang pertama adalah bahwa wanita juga dibolehkan untuk bertemu kepada orang laki ketika memang ada sesuatu yang penting. Tentu semua itu dilakukan dengan adab-adab, dengan aturan-aturan yang ada dalam Islam. Jadi tentu interaksi komunikasi antara laki dan perempuan itu
tetap dibolehkan selama menggunakan cara-cara yang dibenarkan secara syar'i. Karena di hadis ini jelas wanita Ansor ini dan Zainab itu datang kepada Rasulullah dan bahkan kemudian juga ditemui oleh Bilal, seorang laki-laki. Jadi jelas ya, tidak ada larangan bertemunya laki dan perempuan ketika memang ada satu urusan. Itu yang pertama. Yang kedua, wanita juga diperintahkan untuk bersedekah ataupun berzakat ketika memang wanita itu mempunyai harta. Jadi sedekah itu adalah kepentingan semua orang-orang beriman, ya, kewajiban semua orang-orang yang beriman. Yang ketiga, wajib bertanya jika tidak mengetahui suatu urusan, apalagi terkait dengan pelaksanaan agama. Di sini dibuktikan bahwa Zainab itu bertanya kepada Rasulullah karena Zainab tidak mengerti tentang hukumnya bagaimana kalau zakat ataupun sedekah itu diberikan kepada kerabatnya, khususnya adalah suami, ya, termasuk orang yang begitu dekat dengannya. Namun beliau bertanya, ini menunjukkan bahwa seseorang diperintahkan untuk mencari ilmu dahulu, ya, untuk atau sebelum melaksanakan suatu kewajiban. Jadi orang kalau tidak tahu sesuatu tentang suatu hukum, maka hendaklah dia bertanya agar apa yang akan dilakukan itu benar. Berikutnya adalah hukumnya sah seorang istri bersedekah kepada suami. Bahkan termasuk zakat. Ketika suaminya adalah orang yang berhak menerima zakat, yaitu orang yang fakir, orang yang miskin. Di sini dicontohkan oleh Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah seorang suami yang sedang tidak punya, sedangkan Zainab, istrinya, justru yang punya harta. Maka Zainab bersedekah kepada suaminya. Hukum ini terutama adalah terkait dengan zakat. Tidak sebaliknya, bahwa suami berzakat kepada istrinya. Karena istri adalah orang yang menjadi tanggungan seorang suami. Para ulama mengatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang nafkahnya menjadi kewajiban bagi orang yang berzakat. Jadi istri itu nafkahnya kewajiban bagi suami, anak nafkahnya kewajiban bagi seorang ayah, atau mungkin orang tua yang menjadi kewajiban bagi anaknya. Maka orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak berhak ataupun tidak boleh diberikan zakat. Namun meskipun itu saudara, tapi ketika bukan orang yang termasuk wajib dinafkahi, maka mereka boleh diberikan zakat. Pelajaran yang lain adalah taat kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan ketaatan kepada yang lain. Ketika Bilal ditanya oleh Rasulullah tentang siapa mereka berdua, siapa dua wanita yang ada di luar itu, maka Bilal akhirnya memberitahukan siapa mereka. Padahal sebelumnya sudah diberi pesan oleh Zainab agar tidak diberitahukan. Namun akhirnya tetap diberitahukan dengan alasan bahwa taat kepada Rasulullah itu mengalahkan ketaatan kepada wanita itu. Atau dengan kata lain adalah
ketaatan kepada Rasulullah mengalahkan ketaatan kepada yang lain. Setidaknya itu yang disampaikan oleh para ulama berdasarkan fakta ini. Dan yang terakhir, pelajaran dari hadis ini adalah bersedekah kepada kerabat itu mendapatkan dua kebaikan, mendapatkan dua pahala. Pahala silaturahim dan pahala bersedekah. Jadi hadis ini dimasukkan dalam bab birrul walidain dan silaturahim karena memang bersedekah kepada keluarga itu bagian dari bentuk silaturahim. Sebagaimana kita bicarakan sebelumnya, kita bahas sebelumnya, silaturahim mempunyai begitu banyak cara yang bisa dilakukan. Semua tindakan, semua amalan yang isinya bisa menghubungkan, bisa mendekatkan persaudaraan, maka itu bisa dikategorikan sebagai bentuk silaturahim. Tapi itu saja yang bisa kita ambil dari pelajaran dari hadis ini. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.